2019-0107-001 dari kelas TPPL 1A. Saya mahasiswa semester 2 dengan program studi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Yang terhormat Ibu Ilma Fadila SSI MN selaku dosen mata kuliah Praktikum Kimia Fisika. Dalam video kali ini akan memenuhi nilai UAS Praktikum Kimia Fisika. Osmosis adalah proses perpindahan pelarut dari larutan yang memiliki konsentrasi lebih rendah atau pelarut murni melalui membran semipermeabel menuju ke larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi hingga mencapai kesetimbangan laju pelarut. Tujuan dalam percobaan tekanan osmosis pada mentimun yaitu mengetahui pengaruh larutan NaCl terhadap mentimun. Alat dan bahan dalam percobaan tekanan osmosis pada mentimun. Alat-alatnya yang pertama 5 buah gelas kaca atau gelas beker. Yang kedua sendok 1 buah. Yang ketiga gelas yang berukuran 200 ml untuk mengukur airnya. Bahan-bahannya yang pertama 5 buah mentimun, yang kedua garam, yang ketiga label, yang keempat air, metode percobaan tekanan osmosis pada mentimun. Yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Selanjutnya kita 5 buah gelas beker yang berukuran 500 ml atau gelas kaca yang ada di rumah yang ukurannya lebih besar, dilabeli dengan tulisan 1, 2, 3, 4, dan 5 pada setiap di masing-masing gelas bekernya. Selanjutnya kita harus mengukur 200 ml air ke dalam gelas. Setelah itu masukkan ke dalam gelas berlabelkan nomor 1. Selanjutnya ulangi step tersebut ke dalam gelas lainnya. Selanjutnya setelah 5 gelas besar ini sudah terpenuhi 200 ml air, maka ditambahkan dengan garam. Pada gelas yang berlabelkan angka pertama tidak dikasih NaCl atau garam. Untuk gelas yang kedua ditambahkan 1 sendok makan garam. Yang ke label ketiga dimasukkan 2 sendok NaCl. Yang keempat ditambahkan 3 sendok makan NaCl, dan yang ke label kelima ditambahkan 4 sendok NaCl.
Selanjutnya, ketika kita sudah memasukkan garam dengan komposisi yang sudah diberikan, kita mengaduknya hingga homogen. Selanjutnya, ketika larutan ini sudah homogen, maka kita akan tambahkan 1 buah timun ke dalam masing-masing gelas yang sudah berisi larutan. Ketika mentimunnya sudah masuk ke dalam masing-masing gelas kaca, maka tunggu selama 3 hari dan setiap harinya diamati perubahan apa yang terjadi. Setelah itu dicatat hasilnya. Hasil pengamatan hari pertama yaitu ini untuk timun yang pertama di gelas yang pertama. Ini tidak ada perubahan yang terjadi, masih seperti semula pas saat dicelupkan. Pada gelas yang kedua, ini ada kerutan di timunnya tapi sedikit dan teksturnya lebih lunak. Untuk gelas yang ketiga, timunnya ini lebih banyak kerutannya dan teksturnya lebih lunak daripada timun yang kedua maupun timun yang ke-1. Dan untuk gelas yang keempat, timunnya jauh lebih lunak daripada timun yang nomor 3, 2, dan 1, dan banyak kerutan di sisi-sisi timunnya. Untuk gelas yang kelima, ini jauh lebih mengkerut dan teksturnya lebih lunak daripada timun yang keempat, timun yang ketiga, timun yang kedua maupun timun yang ke-1, dan berukuran lebih kecil daripada pada saat dimasukkan. Hasil pengamatan hari kedua. Jadi pada gelas kaca yang pertama tidak ada perubahan yang terjadi pada mentimunnya, masih segar, masih keras. Dan pada gelas kimia yang kedua atau gelas kaca yang kedua, dan warna larutannya sedikit keruh, dan untuk kerutannya di sisi-sisinya bertambah daripada hari pertama. Untuk gelas kaca yang ketiga, ini bertambahnya kerutan di sisi-sisi mentimunnya dan teksturnya lebih lunak daripada hari yang pertama. Dan warna larutannya bening. Pada gelas kimia atau gelas kaca di nomor 4, mentimunnya lebih mengerut di sisinya dan bertekstur lebih lunak atau lembek daripada hari pertama. Dan untuk gelas kimia yang kelima atau gelas kaca yang kelima, ini jauh lebih mengkerut daripada gelas kimia atau timun yang keempat, ketiga, dan kedua, karena ini yang memiliki konsentrasi lebih tinggi garamnya. Hasil pengamatan hari ketiga yaitu pada mentimun gelas pertama tidak ada perubahan yang terjadi, masih seperti sebelum dicelupkan, masih keras dan tidak ada kerutan di sisi-sisi timunnya. Untuk gelas yang kedua, timun menjadi mengkerut atau bertekstur lebih lunak daripada hari yang kedua dan adanya lendir di sisi timunnya. Untuk gelas yang ketiga, ini jauh lebih lunak daripada hari yang kedua dan banyaknya kerutan di sisi-sisi mentimunnya daripada hari yang kedua. Untuk mentimun yang keempat, banyaknya
kerutan di sisi-sisi mentimun dan teksturnya lebih lembut pada hari yang kedua. Untuk gelas timun yang kelima, ini teksturnya jauh lebih ringan, teksturnya jauh lebih lunak, beratnya lebih ringan daripada hari kedua, dan kerutannya sangat banyak di sisi-sisi mentimunnya, membuat timunnya menjadi bermasa lebih kecil. Dari pengamatan tersebut diperoleh data yaitu semakin banyaknya garam yang ditambahkan pada sampel, maka semakin adanya perubahan tekstur pada mentimun. Hal ini dikarenakan pada saat mentimun direndam dengan air garam atau larutan garam, itu adanya indikasi bahwa sel-sel dari mentimun mengalami osmosis atau difusi air yang disebabkan oleh adanya air bergerak keluar dari mentimun dan bercampur dengan larutan garam karena perbedaan konsentrasi. Oleh karena itu, hal ini dibuktikan pada sampel 5 karena sampel 5 memiliki lebih banyak tambahan garam daripada sampel 1, sampel 2, sampel 3, dan sampel 4. Dengan keluarnya air dari mentimun berkonsentrasi rendah pada saat direndam pada larutan garam yang memiliki konsentrasi lebih tinggi, menghasilkan mentimun menjadi lebih lunak dan mengerut, yang diakibatkan karena tekanan osmosis atau tekanan osmotik di dalam sel lebih besar, maka cairan yang terdapat di dalam sel akan keluar sehingga sel akan mengerut dan mengakibatkan adanya zat pelarut yang bersifat hipertonik, yaitu larutan garam. Baik, begitu percobaan sifat koligatif tekanan osmosis pada mentimun. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari percobaan, pembahasan, atau pengeditan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.